Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra. Pada kesempatan kali ini kita akan intip mengenai konten thermal oil heater atau heat transfer oil di atas kapal atau di dunia shipyard. Di sini kapal lagi loading ya. Jadi mari kita lihat sistemnya ya. Mari kita intip sistem pemanfaatan gas buang atau exhaust gas engine di mesin kapal. Sebelum itu kita lihat kapalnya dulu. Jadi pelan-pelan nih sambil merokok dan ngopi biar tambah cerdas ya. Jadi ini diagram kapal Titan 70 punyanya PT Nusantara Terminal Terpadu ya, sebagai kargo untuk batu bara. Jadi yang memanfaatkan thermal oil heater buat MFO itu tidak hanya kapal SPBU aja ya, tetapi kapal tongkang atau kapal ponton bermuatan batu bara atau pasir atau yang lainnya pun tetap menggunakan namanya sistem pemanas. Nah, sistem pemanas itu bisa menggunakan teknologi air atau water steam boiler dan juga bisa menggunakan teknologi chemical oil atau thermal oil heater. Nah, di sini kita jelaskan pelan-pelan nih kapal tampak depan ya. Kapal tampak depan. Dan ini kapal dari tampak samping. Nah, di sini ada engine. Nah, ini nanti yang gas buangnya akan dimanfaatkan buat pemanas oli. Ini engine-nya di sini. Ini tangganya. Ini cerobong naik ke atas atau gas buang atau chimney. Nah, di sini thermal oil PT Indira yang akan dipasang ya. Alhamdulillah kita dapat PO atau project untuk program efisiensi energi ya di dunia marine. Kebetulan manajemen PT Nusantara Terminal Terpadu lagi program efisiensi ya, atau memanfaatkan sisa panas yang berlebih ya, atau memanfaatkan gas engine. Nah, di sini thermal oil kita posisi ada di sini nih, 4 pas ya sistemnya ya. Di sini ini nozzle inletnya, heater inletnya, nih heater outletnya, ini di sini spiral di roll ya. Spiral di roll ini ada di kopas deck ya, di brake deck ya. Regulator ini posisinya di atas. Jadi ini kapalnya santai aja ya sambil. Nah, ini ruangan boiler existing ya di sini. Boiler existing, kenapa boiler yang lama tidak dipakai lagi? Karena kita mau penghematan bahan bakar, karena kalau pakai boiler terus untuk pemanasan MFO boros ya, bisa 6.000 literan per bulannya ya. Jadi kali 11.000 udah hampir 200 jutaan. Sayang ya, makanya kita manfaatkan 200 juta kali 12 bulan 2,5 M ya. Itu kan lumayan besar ya, bisa buat operasional yang lainnya atau bisa untuk gaji karyawannya. Jadi di situ ini tampak, ini kapal tampak dari atasnya nih, room tampak dari atas. Oke, kalau gitu kita
lari ke desainnya dulu. Nah, ini desain kita seperti ini. Ini pintu masuk di ruangannya, di atas posisinya tadi. Ini orangnya lah, soalnya ini orangnya tingginya 180 lah, 170. Nah, ini heat transfer oil kita atau thermal oil kita nanti dipasang seperti posisi seperti ini. Ini tingginya 4,90 meter totalnya, dari ducting sampai ducting ketemu ducting, center to center ya, hampir 5 meter lah, 4 meter 4,9 atau kalau body thermal ini hanya 2 meter ya, ini 2 meteran ya, tapi kalau sampai ke ujungnya ini sekitar 2,5. Nah, di sini namanya butterfly ya, gas damper atau fluid gas damper. Nah, ini pakai elektromotor drift ya, kita pakai Motores ya di sini, Motores inverter tentunya ya. Ini from economizer, jadi dari gas buang from economizer. Ini thermal oil ini kapasitas 300 megakilokalori ya, PT Nusantara Terminal Terpadu. Di sini sebagai fabrikatornya atau sebagai instalasinya PT Indira Dwi Mitra ya, perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia berdasarkan bekal pengalaman di pabrik thermal liter ya, perusahaan Eropa kita nggak akan sebutkan. Yang jelas tim kita itu expert di bidangnya karena dulu kerja di perusahaan boiler standar Eropa. Oke, kita ke pen ID atau pemipaan diagram instrumen. Ini kita sambil ngerokok lagi ya biar cerdas ya, sabar ya, namanya ngintip ilmu itu pelan-pelan sambil direnungin, sambil dipelajarin. Nah, kenapa ada ide untuk pemanfaatan energi yang terbuang selama ini ya, ngerokok dulu. Alhamdulillah. Pelan-pelan satu persatu kita perkenalan dulu ya. Itu untuk komponen instrumennya di sini. Jadi di sini ada satu ya, legendnya ya. Ada namanya lokal panel. Lokal panel atau kontrol panel itu di sini belum digambar ya. Tapi nanti kita kasih tahu. Jadi komponen ini, sistem ini membutuhkan apa aja sih? Salah satunya ya kontrol panel, terus motor, ini ada 2 motornya nih, terus ini pompa transfer, ada 2 juga. Kenapa sudah 2? Apabila satu masalah tinggal switch yang satu ini dibikin bypass. Memang standar safety-nya seperti itu, nggak boleh satu ya, nanti kalau satu rusak kacau semua, nggak bisa bekerja. Terus di pompa ini juga kita dilengkapi dengan pressure switch ya, atau pressure indicator. Ada 2 juga, 2 aja. Nah, ini pemipaan kita pakai seamless Sagaji 40 DN40 ya. Ini DN65 saksennya. Nah, DN65 ya, dari mana yang dari expansion tank kita pakai DN2 125 ya, besar nih. Oke, lanjut. Di area pompa juga ada motor, ada pompa, juga ada strainer di sini. Strainer, ada indikator gate atau pressure gate. Terus kita masuk ya, ini control masuknya dulu. Ya, harusnya dari bawah dulu ya. Ya, ini drain, terus masukinnya oli itu bisa lewat sini sebenarnya. Masuk oli pertama sebelum ini kan masih kosong nih Pak ya, jadi masukin chemical oli atau teknologi olinya lewat sini chemical olinya. Masuk expansion tank
Kalau ini ditutup dulu semua vakum, baru dihidupkan pompa. Ini kan kesedot dari drumnya, sedot. Nah ini namanya expansion tank. Nanti kita sistemnya saya jelasin nih, pengenalan equipmentnya dulu. Ini sump tank atau collecting tank. Ini ada strainer, ada pompa, ada motor, ada indikator gauge. Di sini ada main valve ya, pakai pillow seal kita. Biasanya pillow seal itu kalau nggak pakai seberang sako ya Arimaturen, terkenal ya, mahal. Pillow seal. Di sini ada safety valve. Ya, ada safety valve. Safety valve. Nah, terus di sini ada thermocouple, ada pressure low nih, ada pressure switch low. Jadi untuk pressure switch yang rendah, nanti untuk setelan soal ini ada pressure switch high. Nah terus masuk ini di sini spiral udah di roll ya. Ini kita pakai seamless ASTM ya, pipa khusus bakar. Kita beli dari Ventailer atau Mannesmann dari Jerman. Di Indonesia belum bikin ya, karena mungkin investasinya terlalu besar. Kita coba diskusi sama orang Krakatau Steel, tapi kalau sebulan hanya belinya 2000 batang, investasi awalnya tidak nutup. Makanya kita ini masih impor dari Eropa ya. Eropa ini sistem spiralnya seperti ini, nanti kita gambarnya nih. Seperti ini nih. Nah ini dia, ini pipa ini di roll, bikin sisnya flash coil ya, sisnya flash coil. Ini kita dari Jerman. Nanti sistem kerjanya saya kasih tahu pelan-pelan sambil ngerokok ya, biar sambil ngopi biar cerdas. Oke, pelan-pelan. Kita lanjut lagi. Setelah coil ini ada susunan pipa 4 pas ya, supaya sebagai penampangnya itu maksimal. Kita bikin 4 pas. Nah, di sini ada thermocouple lagi, fungsinya ada 2 nih thermocouple ya. Saya terangin kenapa thermocouple ada 2. Terus samping itu kita ada expansion tank sebagai balikan oli dari returnnya. Terus di sini ada gas separator, kita ada gas separatornya di sini. Schedule 6 in. Ini sebagai bypass saja sebenarnya. Di sini ada isolation rock wall, sabut pipa nih. Sabut pipa nih, returnnya di mana returnnya? Returnnya di sini. Isolasi juga. Dan ini ada tangki sleeping tank existing ya, nanti kita modif, nanti ada gambaran juga. Kita modif tankinya. Ini kita dipasang spiral juga koin itu sebagai pengantar panas ya, tapi dengan teknologi thermal oil. Ini ada daily tank ya. Ini total semuanya ini kalau nggak salah ini 15.000 kilo atau liter ya. MMO marine fuel oil yang akan dipanaskan. Oke, pelan-pelan kita ulang dari awal. Pertama-tama sistem ini harus terisi oli dulu. Nah, isi olinya dari sini boleh, kan? Atau dari sini boleh. Bisa drain, bisa. Ini jangan tutup. Ini nanti dibikin bypass, ini masukin selang ke drum, terus pompa hidupin, otomatis nyedot ya, ngisep chemical olinya, terus mengisi spiral ini olinya, terus sirkulasi mengisi spiral yang ada di heater yang ada di settling tank, terus ngisi ke drain tank. Habis ngisi kita balik ya, ini kan pipa supply, ini pipa balikan atau return pipe. Terus ini di sini masuk ke expansion tank. Masuk ke expansion tank, terus diisep
ya, masuk tank di sini. Oke, masuk ke tank, masuk balik nih, disepompa lagi di sini. Nah, disepompa lagi, masuk ke thermal heater lagi. Nah, seperti itu sistemnya ya. Jadi flash coil ya, muter terus, tidak ada kalori yang terbuang dan tidak akan terjadi pengkaratan karena semua pipa ini terisi oli dan olinya itu panas. Jadi lifetime-nya pipa ini bisa 20 tahun lebih bahkan, karena tidak akan mengalami korosi ya, asal tidak terbentur atau olinya oksidasi aja. Nah, di sini satu-satu nih sistem kerjanya dari awal. Samteng ini fungsinya untuk sebagai collecting ya, apabila mau ada maintenance di coil atau coil heaternya atau di pompanya atau di expansion tank atau di main pipingnya nih, semua bisa dilariin ke samteng ini. Makanya samteng ini lebih besar ya kapasitasnya, 8.000 liter, 800 liter. Nah, ini fungsinya itu. Di samping itu juga sebagai tambahan nanti untuk apabila ada kekurangan. Terus di sini ada main valve ya, buka tutup atau buat switch nanti. Di sini strainer, fungsinya ada 2 strainer ini untuk menyaring. Khawatir oli kotor atau apa, disaring dulu. Tujuannya apa? Supaya si pompa ini tidak cepat rusak atau cepat haus ya, karena kalau kotoran seperti putar RPM tinggi akan mengalami kehausan. Nah, ini motor untuk sebagai derek kopel penggerak. Terus di sini ada main valve juga. Saya ceritain itu harus di low seal ya standarnya. Di sini ada indikator untuk mengetahui berapa tekanan pompa didorong ya, berapa nih. Jadi di sini biasanya sih kalau heat transfer oil hanya maksimal 5 bar ya, maksimal 5 bar. Indikator, dua-duanya di indikator. Terus masuk ke, nah ini ada pressure switch nih. Pressure switch ini fungsinya kalau ada ini safety Arimaturon ya, ini pakai Arimaturon merek ini. Safety valve-nya ini cast iron, cuma pressure maksimalnya ini 10. Apabila ada tekanan lebih, ini bisa disetting ke 5 bar atau 6 bar nih. Contohnya ini dibatasi 5 bar, settingannya ini disetting di 6 bar atau 5,5 bar. Jadi fungsinya apa? Supaya tidak terjadi tekanan lebih ya, tidak disarankan. Nah, di sini ada PT100 atau thermocouple, ada 2 nih. Ini fungsinya untuk mendetek temperatur masuk berapa, temperatur keluar berapa. Biasanya nih balikan ya, balikan dari ini nih berapa delta T nya, biasanya sih sekitar 30 derajat sampai 40 derajat ya. Ini berarti efisiensi di coil ini. Ini disetting di maksimal 2 bar, kalau yang low itu 2 bar. Jadi kalau di bawah 2 bar alarm panel, berarti ada kurang ya, flow rate nya kurang. Ini set point 6 bar, nggak boleh berlebih. Kalau 6 bar juga nanti pompa juga akan mati, kan alarm lah, kan alarm. Ini di setting yang pressure switch high ini 6 bar ya, fungsinya untuk loading unloading ya, untuk set pointnya. Terus di sini sistem spiral ya, sistem spiral yang seperti ini tadi. Nah ini sistem spiral, ini ada heater, return sama supply. Nah di sini sistem spiral ini, lah awal ini pun di sini ada desain kalkulasi ya, nggak boleh sembarangan asal main supply oli aja. Jadi di sini harus seimbangin antara kapasitas pompa sama kapasitas beban. Nah kalau 300 mega kilokalori, desainnya ya di sini menggunakannya 20 meter kubik per hour ya. Atau motornya itu 75 kW, 2 pole ya utaranya, RPM-nya atau tegangannya 3 pas 380 volt. KSP pump ya, CET 32 strip 20. Nah ini harus sesuai dengan antara desain coil, harus sesuai dengan flow rate yang mengimbangin
desain thermal oil atau diltate-nya. Nah di sini oli ini berlari atau berjalan atau model turbulen ya, atau flash coil ini kecepatannya itu 6 meter per detik ya, atau 3 sampai 6 meter per detik, yang direkomendasikan berdasarkan inovasi teknologi Eropa ya. Kita jujur aja inovasi lah, dulu kerja di perusahaan luar negeri, nggak usah ngitung-ngitung lagi ya. Jadi kita inovasi, cari amannya ya, ada perubahan-perubahan dikit ya, biasalah. Soalnya nanti kalau terlalu copy paste ya, nanti kena somasi ya, bahaya ya. Jadi seperti itu. Di sini ada thermocompatibility, jadi masuk berapa, contohnya masuk nih 200 derajat, keluarnya 170 derajat. Diltate-nya berarti 30 itu berarti maksimal, sempurna ya. Terus setelah ini kan panas nih Pak. Jadi coil ini dipanasin nih sama flue gasnya nih 300 sampai 400 derajat nih. Terus oli ini dipanasin terus sama gas buangnya engine ya. Namanya aja kita memanfaatkan gas buang atau energi yang terbuang untuk kita recovery, kita pakai lagi ya. Inilah di sini ya teknologi pemanfaatan heat transfer oil ya. Sebenarnya pakai steam juga bisa, cuman pakai steam kan investasi terlalu tinggi. Di situ harus ada WTP, water treatment plant, harus ada chemical, agak ribet ya. Mendingan kita pakai heat transfer oil ya, investasinya murah ya. Jadi sistemnya juga gampang, tapi dengan kalori bisa tinggi tanpa tekanan yang tinggi. Wah, itulah kelebihannya thermal heater, itu bisa mendapatkan panas yang tinggi tapi tekanannya rendah. Hanya tekanan sirkulasi pompa aja. Ini teknologi thermal heater di sini yang banyak yang para pelaku industri yang belum paham ya, karena gagal informasi atau penjelasannya kurang jelas atau tidak dipelajari betul-betul ya sistemnya. Kalau sudah tahu sistem thermal heater, pasti banyak menggunakan sistem ini, karena sistem ini itu paling aman ya. Tidak ada loss energy, tidak ada blowdown, tidak ada chemical ya, tidak ada steam trap, semua recovery ya. Sistem panasnya itu mengalir terus sirkulasi. Nah ini lari ke line process ya, supply pipe ini pakai schedule 40 dia di N40 ya. Di sini ada isolation, ini ganggu aja nih ya. Density 80 lari terus. Lah disinilah panasnya dari gas buang nih diserap nih sama MFU ini, diserap ke sini. Jadi contohnya di setting 50 sampai 80 derajat. Jadi yang nyeting ya ini pressure switch-nya akan nyeting untuk menjaga set point di sealing ini. Nah, ini semua nih di sampai 60 sampai 80 derajat di sini. Ya, tapi rata-rata dipakai 70 lah. Terus ini delay tank juga pakai juga, delay tank ya, sealing delay tank. Nah setelah kalori ini terserap, ini kalau desain kalkulasi heating surface-nya benar ini, contohnya di supply sana 200 derajat atau 280, harusnya baliknya ke sini 250. Itu baru ini seimbang antara heating surface di thermal oil sama di tangki ya, di tangki koilnya. Nah, setelah itu ini harusnya diltatinya 30 sampai 40 lah, ini normalnya ya, idealnya. Terus balik ya, ini balik juga. Nah, di sini masuk ada namanya nih bypass nih sebenarnya, atau steam header lah, atau header ya, sorry, ini di sini ada header sebenarnya. Header ini akan balik ke expansion tank ya, balik ke atas, balik ke expansion tank. Nah, di sini ya, yang ini expansion tank ini fungsinya ya untuk menampung balikan dari ini. Supaya apa? Supaya tujuannya harus pasang expansion tank supaya ada gravitasi, si pompa ini tidak gravitasi atau hunting, karena nggak boleh ya di line pipa ini terjebak udara kejebak atau ini ya, hunting ya. Makanya ini harus dipasang expansion tank. Expansion tank ini dilengkapi dengan indikator gauge lah. Di sini biasanya diisi 50 sampai 70% maksimal. Karena apa? Apabila terjadi pengembangan oli karena panas, di sini terjadi pemuian,
ini ada sistem drain tank ya, ke drain tank masuk ke sini. Nah, di sini ada venting. Jadi ini napasnya oli itu ada di sini. Walaupun ini sistemnya closed loop, tapi di sini tetap ada napas untuk membuang gelembung-gelembung atau luapan gas ya. Ini nyambungnya ke sini sebenarnya ya. Oke. Jadi ini saling berhubungan antara sun tank sama expansion tank di sini. Terus di sini sebenarnya ada sipon ya, ada sipon supaya balikan oli itu tidak langsung panas di sini ya. Nah ini setelah ini ali balik turun ke isap pompa ya, pompa melalui filter lagi, strainer namanya, saringan. Kenapa? Khawatir olinya itu bawa sisa-sisa las 1 gram di sini. Ini pompa ini nggak boleh ya, kotoran sedikit pun masuk ke sentrifugal ya nih, karena nanti rusak haus ya, jadi ngempos pompanya. Terus isap lagi di sini dilakukan pembakaran lagi ya, pemanasan lagi terus saja. Jadi sistemnya itu closed loop ya, atau flash coil. Terus nggak ada nih ya kalori yang terbuang karena semua ini diisolasi, piping ini loh, isolasi, sirkulasi terus lah. Nah pertanyaannya, gimana kalau temperatur di set length sama drain tank ini udah tercapai, contoh 70 derajat setting hacknya ya, hack pressure-nya, hack temperaturnya 70 supaya nggak lebih gimana? Ini kita ada sistem di sini. Di sini ada sistem ya, ini tak terangin lagi pelan-pelan ya, terangin lagi pelan-pelan sambil ngerokok lagi dan ngopi biar tambah cerdas ya. Sabar ya, pelan-pelan. Ini penting karena pemanfaatan knalpot ya, bahasa Jawanya itu manfaatin panasnya knalpot ya. Manfaatin panasnya knalpot mesin. Nah di sini kok bisa tadi settling, di sini kok temperaturnya bisa terjaga tetap 70 karena di sini kita pasang namanya butterfly atau damper. Nah, damper ini sistemnya adalah electromotor drive atau pakai inverter ya, motorized nih di sini, variable speed modulating nih. Nah pertanyaannya, kalau pas lagi buka tutup nih stabil nggak gas buangnya mesin? Kalau memang nggak stabil, nanti kita juga pasang ya. Kita pasang namanya 3-way nih, 3-way. Supaya nggak lari ke sini. Nah, kita kan supaya ini hanya sirkulasi di sistem ini aja lah, nggak usah lari ke sana. Kita pasang namanya 3-way di sini. Jadi di sini 3-way antara ngubungin ini, harus digambar lagi nih, di sini pasang 3-way. Supaya apa? 3-way ini nanti dapat inputan panas juga. Kalau ini sudah 70 derajat, 3-way ini akan nutup supply yang ke delay tank sama settling ini. Jadi oli hanya sirkulasi di pompa sama di body thermal aja. Nah, ini mahal 3-way-nya ya. 3-way-nya mahal juga. Bahkan kalau yang merek Arimaturen ratusan juta ya, tapi kita pakai merek yang standar JIS saja sekitar 50-60 jutaan. Kalau sistemnya motores juga pilihnya tuh, atau pakai pneumatic juga bisa, tapi pakai motores saja ya. Nah, jadi untuk menjaga temperatur set point ini ada dua macam, satu pakai motores damper di sini, jadi modulating atau variable speed drive. Di sini juga pakai 3-way. Jadi ini udah aman lah. Banyak operator tinggal mantau aja lah. Aman sekali sistem ini. Ya, teknologi PT Indira nih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap amanah dan bisa memberi solusi yang terbaik buat saving energi di dunia industri di Indonesia. Jadi itu sistemnya, sistem pemanas kita, sistem recovery exhaust gas engine itu seperti ini. Jadi ini merasa sudah detail ya, dari mulai sistemnya, dari mulai instrumennya apa aja yang digunain ya kan,
sistem, kenapa harus flash coil, kenapa nggak model oli dalam bejana dibakar aja. Nah, itu nggak boleh, karena oli itu sifatnya nggak boleh diem dibakar, di sini akan terjadi oksidasi. Nah, makanya di sini pun nggak boleh ada hunting, harus ada expansion tank, nggak boleh ada kapitasi. Sama oli itu nggak boleh namanya ada gelembung udara gitu. Nanti kejebak gelembung udara itu yang menyebabkan oli itu rusak, teroksidasi, penguapan, nanti jadinya ngejel ya, atau jadi sulfur. Nah, kadang orang nggak tahu, katanya gampang aja itu oli taruh bejana dibakar atau dipanasi juga nanti diisep pakai pompa. Ya memang bisa panas, cuman kan lifetime olinya cepat rusak, karena sifat oli itu nggak boleh diem dibakar, harus jalan terus. Jalan pun harus ada hitungannya, hitungan pompa sama desain kalkulasinya, nggak asal-asalan ya. Ini pas tentunya kita yang lebih paham ya, karena kita yang desain itu. Kita juga nggak sembarangan desain ini, kita inovasi dari negara barat ya, negara Eropa. Kebetulan ya tim kami itu termasuk saya dulu bekerja di perusahaan Eropa, jadi saya nggak perlu saya sebutin perusahaan distributor boiler Eropa ya. Jadi kita masang, kita troubleshooting, kita ya setting, commissioning ya, pokoknya sampai terima commissioning lah, pokoknya istilahnya bebas terima beres. Jadi demikian ya konten saya, mudah-mudahan bermanfaat buat dunia industri. Apabila di dunia industri maupun mining maupun ship marine atau oil and gas membutuhkan sistem recovery heat exhaust gas engine, bisa hubungin saya ya. Saya sebagai tenaga penjual, nama saya Ratman gitu, atas nama PT Indira Dwi Mitra. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses selalu buat Anda ya.